Dan saya akan tekankan dalam yang saya akan ini nih, yaitu yang pertama itu tanggung jawab seorang pria. Artinya tanggung jawab seorang ahlul bait pria di dalam hal ini, dalam konsep Islam ahlul bait ini, ya tentu ada rasa tanggung jawab di sana. Artinya bagaimana seorang ahlul bait yang sayyid ini, bagaimana dia berusaha untuk mencapai versi terbaiknya gitu ya, sebelum mencapai ke tahap pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya bersama Mas Rahman. Namanya panjang siapa? Mas Rahman Abdurrahman Al-Hadar. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin cukup menarik sih. Jadi perkenalkan deh Mas Rahman. Ya, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Hadar, biasa dipanggil Rahman. Jadi Mas Rahman ini dipanggil Mas Rahman ya? Yeah. Kebetulan juga kita sama-sama kuliah di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Ya, jadi teman-teman tadi udah dengar namanya Abdurrahman Al-Hadar. Jadi Al-Hadar. Jadi kebetulan beliau ini salah satu keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Nah, kali ini kita mungkin berbicara tentang ini, Mas. Apa sih perbedaan atau mungkin gimana sih kultur kalau di budaya di Habib sendiri atau di Ahlul Bait sendiri, misalnya khususnya ke bidang ke pernikahan, apakah masih Habib, kadang-kadang kalau yang aku tahu ya kan Habib itu harus nikah dengan syarifah gitu kan. Kalau di itu gimana, coba ceritain dikit. Pada dasarnya kalau berbicara tentang pernikahan ini gitu ya, tidak jauh berbeda dengan marga-marga atau kan biasanya kalau di Indonesia itu ada marga-marga gitu ya. Misalkan di Siregar gitu. Iya, di Medan. Kemudian kalau di daerah Lombok itu ada namanya Lalu dan Baik gitu. Iya. Atau namanya istilahnya keturunan kerajaan. Nah, jadi kalau di Lombok itu namanya Lalu gitu. Kemudian kalau di di daerah-daerah lain Siregar atau mungkin Hasibuan gitu ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang sistem pernikahan itu sebenarnya tidak jauh berbeda gitu, sistemnya itu. Artinya yang memegang keturunan itu adalah orang laki atau pria gitu ya. Yang memegang. Jadi kalau seandainya pria yang memiliki marga ini dia menikah gitu, baik itu dengan wanita yang bermarga ataupun wanita yang tidak bermarga, maka keturunan itu tetap gitu. Jadi yang memegang status keturunan itu seorang laki-laki. Sebenarnya sama antara keturunan habaib atau ahlul bait dengan kelompok marga-marga yang lain, sebenarnya hampir sama kalau dalam sistem pernikahan gitu. Dalam sistem pernikahan sama ya. Kalau itu gimana sistemnya? Misalnya kan kalau Habib harus nikah sama kalau Syarifah harus nikah sama Habib. Oh iya. Kalau Habib sunnah muakkad lah ya bahasanya gitu. Itu kayak gimana itu? Jadi karena mengingat yang tadi itu gitu ya. Karena yang laki ini memegang keturunan. Jadi kalau menikah dengan seorang pria yang ahlul bait, menikah dengan wanita gitu ya, maka di sana sebenarnya ada dua pilihan gitu ya. Apakah menikah dengan syarifah? Syarifah itu bahasa wanita yang habaib gitu ya, atau sayyidah, itu mirip ya, syarifah sayyidah. Ataukah dia di luar dari sayyidah? Sebenarnya dua pilihan. Tetapi kalau berbicara tentang hukum gitu ya, maka kembali lagi ke hukum sunnah muakkad, karena ketika kalau tidak sayyidah atau syarifah ini menikah dengan sayyid, maka dia akan terputus. Maka kita sebagai orang yang sayyid maka punya rasa tanggung jawab dalam sistem seperti itu kan. Berarti kita sebagai orang sayyid punya rasa tanggung jawab di sana kan. Tetapi tidak wajib dalam pemaknaannya gitu ya. Berbeda dengan ketika syarifah atau sayyidah itu menikah, maka hukumnya itu wajib dia menikahi
seorang sayyid Sayyid gitu atau habib ya. Ya. Itu seperti itu sih secara umumnya gitu. Berarti kalau kita lihat dari situ memang kalau pandangan dari Mas Rahman sendiri ada seperti budaya patriarki kan, misalnya kelihatannya seperti itu karena di mana di kultur Ahlul Bait itu perempuan atau syarifah itu tidak leluasa lah untuk memilih jodohnya gitu kan, harus Habib, harus keturunan Nabi. Kalau dari pandangan Habib sendiri gimana? Mas Rahman sendiri gimana itu? Jadi sebelumnya lanjutin yang tadi itu supaya lebih luas. Sebenarnya sistem seperti itu tidak hanya di Ahlul Bait saja gitu ya. Kembali ke marga-marga yang lainnya juga ya. Misalkan orang-orang Arab yang lain di luar Habib. Di luar Habib gitu ya. Misalkan Ahlul kalau di sistem di Lalu baik yang di Lombok itu, misalkan di contohnya gitu ya. Yang laki itu yang memiliki keturunan kerajaan namanya Lalu. Jadi namanya kalau ketemu orang Lombok yang namanya pertamanya Lalu gitu ya. Misalnya Lalu Muhammad siapa gitu ya. Berarti dia keturunan kerajaan. Maka dia juga lebih bagusnya dia menikah dengan perempuan yang keturunan kerajaan. Juga. Jadi namanya kalau di kerajaan itu baik atau BAIK gitu ya, baik siapa gitu ya. Apakah yang Lalu itu boleh dia menikah dengan di luar dengan baik itu, maka boleh saja gitu ya. Tapi keturunannya menjadi tetap ya. Tapi kalau apakah dia bagaimana kalau dia menikah dengan baik sesama kerajaan gitu kan? Maka itu dia lebih baik ya. Menurut kalangan keluarganya itu menjadi lebih baik gitu ya prosesnya karena sama-sama kerajaan. Tapi dia tidak ada masalah ketika dia menikah dengan di luar dari kerajaan yang wanita itu ya. Tapi kalau dia yang perempuan itu dia baik kemudian menikah dengan di luar Lalu, maka baiknya itu hilang gitu ya. Sama berarti ya. Jadi dalam proses sistem seperti ini sebenarnya statusnya proses sistem itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Ya. Jadi saya rasa walaupun saya belum mengenal lebih jauh tentang Siregar dan marga-marga lain, saya rasa sebenarnya tidak jauh dari sistem seperti itu gitu ya. Kemudian berbicara tentang patriarki, sebenarnya kalau dalam konteks patriarki ini sebenarnya ada gitu ya. Sebenarnya sistem seperti ini kalau dihubungkan dengan sistem patriarki sebenarnya bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Karena dalam proses pelaksanaannya yang sekarang ini gitu ya, saya tidak berbicara bahwa sistem Ahlul Bait ini patriarki secara keseluruhan gitu ya. Artinya dalam proses sejarah dari awalnya itu sampai hari ini itu saya tidak mengatakan patriarki secara global, tapi saya berbicara patriarkinya itu saat ini gitu ya, masa-masa kontemporer gitu ya secara ini gitu. Memang benar gitu ya bahwa laki-laki itu lebih leluasa gitu ya, lebih diberikan posisi yang lebih dominan gitu dibandingkan wanita. Gitu. Berarti kalau pengalaman dari Mas Rahman sendiri ada nggak kayak misalnya karena perempuannya dibatasi gitu kan, dibatasi untuk memilih jodohnya misalnya, itu ada nggak ketika mereka menikah yang menolak atau mereka keluarganya kurang harmonis karena perjodohan itu? Iya. Kalau dari yang selama saya hidup gitu ya, memang ada beberapa yang saya pernah temui gitu. Memang yang perempuan ini kan dia kalau secara fikih kan ada dalam istilah fikih itu. Ketika wanitanya ditanya kemudian jawabannya diam gitu ya, dia tidak menjawab apa gitu, iya apa enggak, kemudian dia hanya diam saja, maka diartikan iya dia menyanggupi gitu ya. Kemudian padahal kami tidak tahu ya, sebenarnya saya tidak tahu apakah dia benar-benar iya atau benar-benar tidak gitu ya. Mungkin dia terbiasa oleh sistem yang sudah berlangsung puluhan tahun gitu, akhirnya dia lebih ke bagaimana orang tuanya saja gitu. Apakah dia iya atau tidak gitu ya. Jadi itulah bisa dikategorikan bahwa wanita ini dalam syarifah dalam sistem Ahlul Bait ini memang dia bisa dikatakan nalurinya untuk memilih itu mungkin lebih kurang gitu ya. Lebih sedikit gitu ya. Akan tetapi kalau berbicara tentang keberkahan gitu ya, keberkahan dari bagaimana orang tua gitu menempati
memilih gitu. Iya. Itu lain lagi cerita gitu. Oh iya, berarti dua hal yang berbeda. Mungkin kalau kita bicara tentang patriarki terlalu materialistis kan, Iya, kalau begitu. melihat hanya dari sisi patriarki. luarnya aja. Padahal kita kan punya iman. Tapi kan eh, kalau apa namanya, ada nggak dari si Habibnya, dari Syarifahnya sendiri merasa keberatan kalau pengalaman tadi? Kan belum terjawab tadi itu. Iya, oh iya benar ya. Keberatannya ada nggak? Atau nggak ada? Karena tadi kan katanya dari didikannya kan, memang dibentuk dari kecil, wah Syarifah seperti ini, Sayyid seperti ini. Jadi mereka itu nggak keberatan. Eh, Kalau keberatan gitu ya, saya pernah jumpai gitu ya, saya pernah jumpai gitu. Saya pernah jumpai. Jadi yang wanita Sayyidahnya ini dia tidak setuju gitu ya. Nggak setuju. Tapi tidak setuju itu dia tidak ucapkan dalam bentuk verbal. Oh, mohon maaf, misalnya nih ada nih orang melamar, misalnya dari Sayyid juga kan. Ada nggak mereka itu masih berhak nggak untuk aku nggak mau deh sama yang Sayyid yang ini, mau Sayyid yang lain. Oh ya. Jadi ukuran kalau di Ahlul Bait itu, ukuran seorang wanita itu bisa iya apa enggak, itu sebelum proses lamaran. Sebelum proses lamaran. Ya. Kalau sudah lamaran itu dia istilahnya terikat. Artinya terikat itu artinya apa? Artinya dia tidak bisa menjumpai calon-calon yang lain. Ini sebenarnya sudah dijelaskan, sudah jelas dalam hadis Rasulullah sebenarnya. Ketika seseorang itu sudah dipinang, wanita sudah dipinang, maka nggak boleh lagi. tidak boleh dipinang lain kecuali diputuskan oleh sepeminang itu gitu. Iya. Sebenarnya ini sejalan dengan hadis Nabi gitu ya. Berarti ini umum lah untuk semua orang. Sebenarnya ini untuk semua kalangan muslim, karena sahadis gitu ya. Maka sebelum ada lamaran itu maka bisa menolak, bisa menerima gitu ya. Maka dalam proses sebelum lamaran itu istilahnya ta'aruf gitu ya. Iya, Proses ta'aruf gitu kan. Proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan. Cuman apa namanya? Yang agak diskredit artinya pemaknaannya berkurang tentang pernikahan di Ahlul Bait ini adalah proses ta'arufnya itu sebenarnya. Proses kan? ta'arufnya. Ya. Kayak gimana itu? Kayak kurangnya tuh gimana maksud proses ta'arufnya? Tunggu sebelum masuk ke situ tadi kan. Ya. Berarti ketika Syarifahnya itu memilih itu berarti ketika masa ta'arufnya itu ya. Misalnya datang laki-laki terus mau diajak ta'aruf, di situ ya berhak memilih ya. Berhak memilih. Ya. Tapi ada juga nggak sebelum masuk ke selanjutnya tadi, ada nggak yang tiba-tiba langsung ngelamar aja gitu? Biasanya gini ya. Biasanya kalau apa namanya orang Ahlul Bait itu yang datang itu biasanya tidak jauh dari apa ya, keluarga dekat ataupun keluarga gitu ya, ya. Tapi tidak jarang juga yang dari luar keluarga dekat juga tidak jarang. Cuman pasti ada kontak dulu sebelumnya gitu ya. Tidak langsung datang aja. Misalkan ada kontak antar keluarga gitu mungkin atau pernah orang tua ketemu dengan orang tuanya gitu ya. Artinya sebelum ada proses ta'aruf itu sebenarnya ada kontak-kontak sebelumnya gitu kan. Baik antara orang tua kemudian mungkin orang tua dengan si calonnya gitu. Ada komunikasi dulu lah sebelum datang gitu. Oh iya, berarti di situ ya pilihannya ya Syarifahnya. Tapi memang kebanyakan mungkin mereka langsung ya milih-milih langsung terima-terima. Kebanyakan gitu mungkin ya. Iya. Bisa jadi karena yang agak sedikit di sini adalah dalam proses ta'aruf itu biasanya jarang sekali, jarang ya, saya bilang sekali ya. Jarang yang sayyidahnya itu langsung mengatakan iya atau tidak, itu jarang sekali. Berarti diam aja. Artinya kebanyakan dia diam. Orang tuanya dia mendiskusikan gitu kan. Oh tunggu, berarti orang tuanya yang lebih komunikasinya lebih ke orang tuanya bukan ke anaknya ini perempuan. Sebenarnya anak itu ditanya sama orang tuanya. Ditanya juga. Tapi kadang-kadang mungkin karena naluriah, balik lagi karena naluriah seorang sayyidah gitu ya. Itu. Memang dari zaman dulu ketika dia ditanya sama si orang tuanya itu jarang yang mengatakan saya tidak mau atau begini. Dia mengatakan iya itu juga jarang juga. Iya saja iya gitu. Itu jarang juga. Apalagi mengatakan enggak gitu ya. Iya mengatakan iya jarang, mengatakan tidak jarang, atau jarang juga yang mengatakan begini. Dia kriteria saya seperti ini A B C D gitu kan. Kriteria saya A B C D. Saya kayaknya enggak, iya gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi apa ya, nilai-nilai apa ya,
khazanah ta'aruf itu mungkin menjadi berkurang gitu ya. Oh iya. Sebenarnya gitu ya. Nah itulah mungkin. Iya, karena memang berbeda ya dengan orang-orang biasa. Kalau orang biasa kan Iya. bebas banget. Iya. Bebas mau bahkan ada yang sampai ya perempuan, intinya perempuan bebas menolak juga, Iya, dan laki-laki pun juga sebaliknya seperti itu. Cuman memang karena kalangan ahlul bait ini memang harus dijaga kan, harus dijaga secara nasabnya, secara kultur keturunan Nabi itu bagaimana, jangan sampai tercoreng lagi gitu lah, hilang kemurniannya gitu kan. Kalau kata Mas Rahman tadi, kekurangannya itu dari sisi apanya nih? Apakah dari karena perempuannya tidak diberi hak atau seperti apa? Ya. Tapi begini, saya pernah jumpai lagi gitu ya, di masa-masa sekarang ini yang baru-baru ini saya pernah jumpai, karena si Sayyidahnya ini apa namanya, semangat pendidikan, status pendidikan itu di kalangan habaib ini mulai tinggi gitu Mulai ya. tinggi ya. Semaraknya untuk berpendidikan itu tidak hanya di kalangan pria saja sekarang ini ya. Jadi Sayyidah itu juga apa namanya, sekarang ini sudah mulai semangat untuk berpendidikan itu semakin tinggi. Mulai sadar ya. Jadi saya pernah temui beberapa gitu. Si Sayyidahnya ini juga dia, artinya apa namanya, dia bisa berpendapat juga gitu ya. Misalkan apa namanya, dia bisa berpendapat, saya mau sekolah dulu, atau enggak misalkan yang lagi kuliah semester berapa gitu ya, semester 3 gitu, semester 4, saya mau menyelesaikan kuliah saya dulu gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah kuliah gitu ya, Sayyidahnya ini dia bilang begini, oh saya mau bekerja dulu gitu. Atau mungkin ada juga yang bilang gini, saya ingin membahagiakan orang tua saya dulu baru saya mau itu. Jadi ada keunikan juga yang belakangan ini, ada artinya dia bisa berberikan pendapat, dia bisa punya ada rasa untuk maju juga gitu ya, berpendidikan juga. Dan kuliah juga sekarang saya lihat sih sudah banyak yang Sayyidah yang kuliah juga sudah banyak gitu ya. Kemudian berbicara tentang apa tadi dia, kekurangannya tadi ya, dari sisi ta'arufnya. Dari segi ta'arufnya. Jadi kalau yang saya pahami gitu ya, ta'aruf yang zaman dulu ya dengan sistem ta'aruf yang sekarang itu ada perbedaan gitu ya. Jadi perbedaannya ya. Sebenarnya perbedaan nggak jauh berbeda, cuman ada perbedaan yang memang cukup urgent ya, cukup penting. Cukup urgent itu apakah nilai-nilainya sebagian nilai yang hilang gitu? Kalau nilainya sih enggak berkurang, cuman dari sisi tata caranya gitu ya. Karena gini, sebenarnya sih hal ini sebenarnya sudah saya mulai keluarkan pendapat saya tentang ini gitu ya. Kalau dilihat dari sejarah Nabi, kembali ke sejarah Nabi Muhammad SAW ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dia menikah dengan Siti Khadijah, itu ada proses pengenalan gitu ya. Bagaimana Siti Khadijah mengenal sosok Nabi gitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad juga mengenal sosok siapa Khadijah, bagaimana sifat Siti Khadijah gitu ya. Kemudian walaupun dalam hal itu awalnya itu memang Siti Khadijah yang tertarik dengan duluan. Tetapi Nabi Muhammad juga mengenal gitu ya. Sosok Khadijah itu seorang yang semangat, seorang yang bijaksana, seorang yang baik hati, seorang yang dermawan deh. Begitu juga dengan Siti Khadijah mengenal Nabi Muhammad, sosok yang luar biasa, yang sabar, yang kerja keras, yang berani gitu ya. Maka dari perjumpaan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ini kan ada proses ta'aruf. Ta'arufnya itu adalah bagaimana mengenal gitu ya, mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tentu dengan perantara gitu ya. Walaupun dia bertemu dengan Siti Khadijah, tetapi kan dalam konteks dia bekerja. Dan dalam konteks bekerjanya itu juga, dalam konteks pernikahannya itu juga diperantai oleh bibinya gitu ya. Bibinya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga pemaknaan sistem pernikahan Nabi Muhammad itu, ta'aruf itu tentu kan harus terus dilaksanakan nilai-nilainya gitu ya, sampai proses ta'aruf hingga ahlul bait saat ini gitu ya. Tetapi yang berkurang saya lihat di sini adalah sistem ta'arufnya itu pengenalan gitu ya, pengenalan antara sosok wanita, calon wanita dengan calon pria ini mulai berkurang gitu ya. Jadi yang ditekankan itu adalah bagaimana keturunan Sayyid ini terus berlanjut
lebih penekanan ke sana gitu Iya. ya. Bagaimana nilai-nilai bagaimana proses pengenalannya itu lebih berkurang iya. dari yang seharusnya. Iya, lebih ke penting terjaga aja. Lebih terjaga aja gitu ya. Lebih kejaga itu mungkin nilai yang berkurang gitu. Oh, jadi kayak masa ta'arufnya itu ya lebih kurang pengenalan lebih dalam aja Lebih ya. dalam lagi gitu ya. Karena kayaknya itu juga mungkin di kalangan di luar ya, di kalangan orang-orang sekarang masa kontemporer ini, modern ini, ada yang misalnya sampai buka jasa perjodohan, kayak misalnya orang menikah hanya melalui CV gitu kan. Iya. Itu kan kayak kurang, kalau dibilang Islami memang kurang Islami kan, karena hanya kita takutnya hanya menghindari terlalu kontak langsung kan. Iya. Hanya itu berdasarkan CV itu kayak gimana ya orang bisa mengenal hanya data tersurat itu kan, bukan langsung kan. Gak mungkin kan pas kita nikah itu udah menjalin rumah tangga, kita misalnya nih buat misalnya si laki-laki atau perempuan buat kesalahan, kita lihat CV. Oh, dari CV ini kamu kok gak sesuai CV kan, gak gitu kan. Itu makanya menarik tuh tadi pengenalan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad kan, begitu dalam kan, sampai dicoba bagaimana berdagang dengan dia, apakah dia jujur atau enggak. Itu luar biasa sih. Mungkin kalau dari masuk ke sebelum di luar sebelum pernikahan nih, kalau dari sikap Habib sendiri ke perempuan gimana nih? Biasanya kan kalau orang kayak misalnya kayak aku nih, kayak orang biasa, mungkin lebih mudah untuk tergoda untuk melanggar batas-batas seperti itu kan. Kalau di Ahlul Bait sendiri gimana? Didikannya kecil gimana, atau gimana Habib misalnya ada cewek yang suka gitu? Oh gitu ya. Kalau dari masa kecil gitu ya, secara umum mungkin ini hampir seluruh habaib gitu ya. Mungkin seluruh Ahlul Bait gitu ya. Jadi kalau kami itu dari masa kecil itu sudah hal-hal yang berbau percintaan gitu ya. Percintaan. Sudah memang didikte gitu. Istilahnya didikte itu istilahnya sudah memang udah diprogram gitu ya. Udah diprogram ya. Sudah diprogram gitu ya. Walaupun saya tuh nggak pernah dijelaskan dari SD ke SMP lah gitu ya. Semenjak itu saya nggak pernah dijelaskan tentang kamu tuh harus tentang sayyidah, nggak pernah dijelaskan. Iya, nggak pernah dibuat kajian khusus kamu. Nggak pernah sama sekali. Ini mungkin baru-baru mengenal ya kuliah ini mungkin kuliah S1. Sarjana S1 mungkin. Jadi tetapi entah tahu kenapa kita tuh sudah terprogram gitu ya. Secara kultur udah terprogram. Sudah terprogram. Jadi kita tuh kayak merasa aneh aja gitu ya, kayak misalnya mengenal sosok perempuan gitu ya di luar dari Ahlul Bait itu kayaknya hal aneh aja, walaupun tidak belum diajarkan, tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi buat anda perempuan yang di luar Ahlul Bait mending di stop dari sekarang kok. Ya terus terjadi. Jadi gitu. Jadi kalau kalau saya pribadi gitu ya. Jadi saya pribadi. Jadi kalau misalkan sesama wanita bersosialisasi dengan wanita di luar Ahlul Bait gitu, saya sama ratakan aja gitu ya. Oh, jadi ya cara memandangnya sama aja. Ya samanya aja gitu ya, bicara aja. Ya biasa aja, rata gitu kan. Malahan kalau ini kembali ke pribadi saya sendiri gitu. Kalau mungkin Ahlul Bait yang lain mungkin berbeda ya. Kalau malahan kalau ada yang mau tertarik gitu, ada sinyal-sinyal gitu, malah saya tuh menjauh gitu ya, menjauh dalam arti karena saya tuh kesian gitu ya, karena saya tuh saking menghormatinya gitu ya, menghormatinya. Tetapi saya menjauh itu bukan langsung menjauh gitu ya, jadi menjauhnya itu misalkan kalau dalam bertemu ya tetap aja biasa gitu ya, cuman kalau dalam konteks bagaimana lebih dalam mengenal itu saya mungkin lebih berusaha untuk jauh gitu. Kalau udah dia berbicara di luar kepentingan misalnya kuliah dan sebagainya, gitu. Kalau udah bicara perasaan itu di stop. Ya, maksudnya tapi bukan apa yang diatur bagaimana supaya inilah ya. Iya, lebih halus lah. Ya, tapi dalam konteks saya tuh menghormatinya gitu ya, menghormati si perempuan ini. Iya, perempuan itu gitu ya maksudnya kan. Berarti sebenarnya ketika perempuan itu misalnya suka Mas Rahman gitu kan, sebenarnya bukan Mas Rahman, kadang bukan berarti pandangan Mas Rahman itu
yang pertama dia bukan ahlul bait dulu itu kan. Itu jadi kemungkinan ya mungkin saya bisa, tapi kemungkinan itu agak akan sulit kan. Akan jadi sulit, ya. sebelum dia lebih jauh sukanya gitu kan. Iya, gitu. Iya, karena yang dihadapkan nanti kan yang dia kan bukan cuma laki-laki dan perempuan tapi dua keluarga gitu Iya, kan. benar. Iya. Yang beratnya terasa berat nggak atau biasa aja kayak gitu? Berat juga sih ya, berat juga ya. Tapi apa dalam sisi gini aja juga kebalikannya juga ya. Karena seperti itu jadi sinyal-sinyal saya juga untuk melihat wanita juga lebih muncul dikit hilang gitu ya. Artinya karena memang sistemnya halul bait ya menjaga ini gitu ya. Jadi memang otomatis saja gitu hal-hal seperti itu gitu ya. Hal seperti itu semua otomatis ya. Tapi kembali ke apa tadi itu ya. Ta'arufnya itu sedikit itu tadi itu. Ke ta'arufnya itu jadi biasanya kalau kayak ta'aruf itu yang orang laki-laki itu lebih ini kan ya lebih didominankan gitu ya. Jadi kalau di ahlul bait itu jadi ini beda-beda lagi ya persepsi setiap ahlul bait beda-beda lagi. Jadi karena sistemnya seperti itu maka logikanya orang ahlul bait gitu ya yang pria gitu kapan dia mengatakan siap maka saat itu pula keluarganya itu siap gitu ya. Artinya ketika seorang prianya itu dia siap gitu ya, kemudian kita langsung saja ke ta'aruf gitu ya. Ta'arufnya itu tentu melihat informasi gitu kan. Melihat informasi kemudian ta'aruf antara keluarga gitu kan. Tetapi mungkin sebenarnya ta'aruf ini harus diperluas juga maknanya ya. Tidak hanya seperti itu ya. Tapi enggak semua kayak begitu sih. Ada yang keluarga jauh juga ada, antar provinsi banyak juga gitu ya. Antar provinsi banyak juga gitu ya. Bahkan marganya itu juga lain-lain juga enggak apa-apa. Misalkan Asegaf gitu ya. Bertemu dengan Sayyidah Al-Habsi gitu. Tidak ada masalah. Yang penting 70 marga yang di dalam marga ya. Maka misalkan laki-laki ahlul bait itu ta'aruf ke yang wanitanya berbicara gitu ya. Tapi yang penting di sini yang mungkin paling ditekankan di sini itu ta'aruf yang orang ahlul bait itu bukan ta'aruf pertemuan antara laki-laki dan perempuan di keluarga yang perempuan gitu ya. Pasti ada perantaranya. Ya, perantara itu artinya begini. Kan terkadang makna ta'aruf ini sekarang mulai diskreditkan ya. Makna itu dikurangi gitu ya. Yang penting si orang laki itu ketemu datang ke rumah perempuan dianggap ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf makna ta'aruf di sini itu seorang laki-laki datang ke rumah perempuan, maka dalam pertemuan itu pasti ada perantaranya. Artinya baik antara ada orang tua lakinya, bapaknya si calon perempuan maupun ibunya. Tapi terkadang si bapaknya ya, jarang ya ibunya ya. Dan kalau dalam versi ahlul bait itu yang perempuan ini dia bentaran datang keluarnya itu bentaran gitu. Tidak langsung. Misalkan orang laki itu datang gitu ya. Dan yang laki datang ini juga enggak jarang yang sendiri juga gitu ya. Terkadang dia sama orang pamannya gitu, berdua, bertiga. Sendiri juga jarang sih, tapi sendiri ya. Tapi biasanya ada pamannya berdua, bertiga gitu ya. Dan wajib ada perantara, jadi orang tuanya dulu gitu komunikasi. Kemudian nanti udah beberapa lama baru keluar sih sayyidahnya. Itu pun tidak lama, mungkin dia setengah jam mungkin atau 20 menit mungkin gitu kan. Nah, jadi iya apa enggaknya itu enggak langsung dijawab di sana gitu. Iya apa enggaknya itu enggak jawab di sana. Jadi langsung dijawab. Balik dulu yang lakinya gitu ya. Atau mungkin dia datang lagi gitu ya. Iya apa enggaknya itu di luar forum gitu. Misalnya iya apa enggak itu di luar forum ta'arufnya itu. Ya, biasanya iya apa enggak itu ke orang tuanya sih perempuan informasinya. Dan orang tuanya informasi ke orang tua kita gitu. Enggak, ya orang tuanya si calon pria itu orang tua pria itu dia kontak dengan si orang tuanya si perempuan ya. Dalam proses sebelum kontaknya itu kan
pasti ada perbincangan antara orang tua si perempuan dengan anak perempuannya, si yang orang tua yang laki dengan si anak laki-lakinya gitu kan. Tetapi biasanya, nah ini kembali lagi ke pengurangan makna ta'aruf itu ya. Jadi biasanya itu ketika si lakinya tuh udah mengatakan iya, datanglah informasi iya itu. Nah maka biasanya itu ya, jarang sekali yang yang perempuan calon mempelai perempuan itu yang mengatakan tidak gitu ya. Tapi banyak sih ada beberapa sih yang seperti itu yang sudah yang perempuannya sudah berpendidikan gitu ya, sudah terbuka gitu. Tapi biasanya itu memang ini ya ada negosiasi di sana kan, antara bapaknya si perempuan dengan si perempuan. Tapi negosiasi yang perempuan biasanya sih diam itu aja ya, lebih sedikit ya. Ya lebih dia diam, kemudian akhirnya ya gitu aja sih. Kalau dari Mas Rahman sendiri pengen nggak kayak memberi sesuatu, bukan mendobrak juga sih bahasanya, kayak lebih memulai gitu ya, memberi hak kepada perempuan nggak sih? Misalnya tanya dulu mau nggak atau enggak gitu. Ya. Kalau dari saya gitu ya, memang ada gagasan ini sih sudah sekitar 3 tahun ini mungkin ya. Dari S1 mungkin saya sudah ada wawasan ini gitu ya. Jadi karena saking kita dihargai, dihormati gitu, akhirnya bagaimana kita menjawab kembali penghormatan itu gitu ya. Artinya bagaimana kita belajar dengan baik gitu ya, kemudian bagaimana mencari ilmu agama dengan sebaik-baiknya, kemudian bagaimana kita menganggap bahwa sampai posisi versi terbaik kita gitu ya, baru kita melangkah ke sana. Itu menurut saya untuk menjawab bagaimana kita tuh dihormati seperti itu. Sampai di titik di mana saya merasa bahwa itulah versi terbaik saya, baru saya melangkah ke sana gitu. Itu pun saya masih menghormati juga gitu ya. Ketika dalam proses ta'aruf itu saya bertanya juga gitu ya. Apakah wanita itu mau dengan saya apa enggak? Itu saya tanya gitu ya. Artinya itu enggak harus secara verbal juga sebenarnya. Artinya harus secara jelas dikatakan ya. Apakah ketika saya mau, maka saya tanya juga sih yang perempuannya, apakah dia mau apa enggak sama saya gitu kan. Walaupun saya mau, tetapi ketika wanita yang enggak mau ya enggak apa-apa gitu ya. Saya cari yang lainnya gitu ya. Tetapi proses persetujuan kemudian pengenalan itu memang sangat penting gitu. Karena saya meyakini gitu ya. Walaupun saya belum melihat secara detail tentang ayatnya atau hadisnya ya. Tapi saya memahami bahwa agama ini pasti dia menghargai pernikahan itu untuk saling mengenal gitu ya, ta'aruf itu ya. Betul. At-ta'arufu itu ya. Bagaimana antara calon pria dan wanita itu memang pengenalan itu memang sangat penting gitu kan. Artinya agama ini saya meyakini bahwa konsep kecintaan ya. Konsep suka dengan suka, kemudian cinta memang ada gitu ya. Dan agama itu menghargai konsep itu. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran sih ada gitu ya, proses pengenalan gitu ya. Proses pengenalan dalam proses pernikahan gitu ya. Ya ini merupakan tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab kita sebagai ahlul bait dan sistem ta'aruf yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah bagaimana proses pengenalan. Tentu dalam proses pengenalan ini punya adab juga gitu ya. Artinya tidak bertemu langsung si wanita dengan si pria, tidak bertemu. Jadi ta'aruf di ahlul bait ini tidak seperti itu ya. Tidak bertemu langsung antara wanita dan pria. Jadi jangan salah dimaknai ya ta'aruf pengenalan sifat ini ya. Artinya proses pengenalan wanita dan pria ini tidak diartikan bertemu langsung atau mungkin telepon-teleponan, itu tidak ya. Tetapi kita dengan orang tuanya, kita dengan anaknya, tapi ada orang tuanya ya, saling ya. Bertanya juga boleh ya, tapi ada perantara gitu. Misalkan kita bertemu dengan si Sayyidah, tapi ada perantara orang tuanya gitu ya, enggak apa-apa kalau menurut saya. Ada orang tuanya, ada ibunya, ada mahramnya lah. Ada mahramnya gitu ya. Ya saling mengenal gitu. Kemudian kita mungkin wawancarai dengan orang tuanya gitu.
anaknya di mana sekolah, mungkin sebelum situ kita lewat kita kenal anaknya lewat orang tuanya bisa, lewat bibinya bisa, mungkin lewat pamannya bisa, lewat anaknya juga bisa, tapi perantara ada mahramnya gitu kan. Jadi pengenalan itu penting gitu di sana. Terus yang ketiga ya di sini yang saya tekankan di sini adalah bahwa di samping kita mengatakan iya, kita setuju, kita itu punya rasa tanggung jawab untuk bisa bertanya kembali kepada si saidahnya gitu ya. Apakah dia mau apa tidak di sini kan? Nah, jadi tidak hanya kita yang mendominankan gitu ya. Karena si saidah itu punya rasa juga ya. Dan kita juga harus tahu diri juga gitu ya. Nah, artinya dia bisa mengatakan iya apa atau tidak, dan kita harus siap menerima gitu kan. Siap menerima. Semua itu kan atas dasar kekeluargaan ya. Silaturahmi gitu. Itu memang hal-hal yang sangat ditekankan dalam kekeluargaan Ahlul Bait itu. Ya menarik sih kalau kita bicara, sebenarnya ini ya sama sih dengan konsep Islam ya. Bedanya mungkin Islam di Ahlul Bait itu lebih bukan hanya sebatas konsep, tapi menjadi kultur juga kan. Kultur juga ya. Tapi menarik tuh, kita harus jadi versi terbaik. Mungkin bukan cuma Mas Rahman doang, tapi bagi kita juga. Iya juga kan? iya. Jangan kita belum siap dari beberapa sisi materi ilmu, tiba-tiba kita langsung gas-gas saat aja kan nggak bisa kan. Terus akan kita dari visi terbaik juga, kemudian juga memberi hak kepada perempuan gitu ya. Memberi hak kepada perempuan bahwa mereka juga punya rasa loh, mereka juga punya ketertarikan kan. Benar. Iya, jangan karena kita laki-laki kita bisa suka ini langsung aja kan. Iya benar. Iya. Di Islam kan ya perasaan itu kan sangat dihargai juga kan. Iya. Jangan nanti ketika berumah tangga nanti hanya keterpaksaan gak sih? Iya benar. Iya, karena kebetulan kita suaminya dia taat, bukan nggak ada dasar cintanya juga. Iya benar. Ada. Tapi menariknya juga itu bahwa itu tadi aku tanggap poin menarik itu kayak kita datang ke keluarganya dan kita ta'arufnya menanyakan dari berbagai sisi, bagaimana sih kalau dari pandangan bapaknya ke anaknya, kalau dari sisi ibunya, dari sisi adiknya mungkin, dari sisi kakaknya. Ya itu lebih lebih menghargai banget sih aku rasa itu, lebih menghormati. Memang indah banget kalau udah diatur kayak gitu ya secara Islamin. Cuman kan kalau kadang gini, apalagi yang misalnya bagi kami juga kan, bagi yang di luar orang-orang Islam biasa bukan Ahlul Bait itu kan, apalagi zaman sekarang ya tantangannya itu beratnya karena apalagi kita yang di rantau ini kan, di tanah rantau gini kan, itu lebih agak mungkin mudah tergoda juga untuk berinteraksi langsung, misalnya kayak mau menikah gitu kan. Karena mengenalnya kita nggak menerapkan konsep itu lagi tadi kan ya, karena kita udah berbaur sama sekelas gitu kan. Emang ujiannya mungkin di sisi itu. Kalau pesan-pesan terakhir nih, pesan Mas Rahman bukan kepada Ahlul Bait deh, kepada kita nih untuk misalnya untuk bisa menjaga seperti itu. Jadi yang pertama mungkin kita harus meyakini bahwa ajaran Islam itu sifatnya universal gitu ya. Jadi konteks sistem apa yang ajaran Islam itu ajarkan itu berlaku untuk semua manusia gitu ya. Tidak hanya dituju kepada Ahlul Bait saja pada khususnya, tapi semua manusia. Konsep ta'aruf itu dari agama Islam gitu ya. Konsep bagaimana menjadi versi terbaik sebelum menikah itu juga konsep Islam. Jadi semua yang Ahlul Bait itu pada umumnya ya, yang sudah yang pada umumnya gitu ya, yang ta'aruf, kemudian saling mengenal gitu-gitu itu sebenarnya untuk semua kalangan gitu ya. Misalnya contoh tadi itu versi terbaik gitu ya. Ya memang seperti itu gitu ya. Karena laki-laki adalah calon imam gitu yang akan mengajarkan kepada suaminya. Kemudian bayangkan ya, kadang-kadang saya kalau ditanya itu mungkin menjadi juga ya. Saya pernah ditanya kadang-kadang mau orang-orang ya. Gimana pendapatnya gitu. Kalau dia menikah gitu kan, kadang-kadang pernah saya temuin nanya gitu ya. Saya bilang begini aja, ingat gitu ya. Anak perempuan itu gitu ya, ketika menjadi istri gitu ya, surganya tuh di kamu loh gitu. Itu coba bayangkan ya kalau kata-kata itu gitu ya. Surganya yang tentukan tuh kamu loh gitu. Artinya dia loh suaminya yang menentukan surganya dia gitu kan. Coba bayangkan dari orang tuanya
yang dididik dari dia bayi sampai dia pada usia yang menikah gitu. Kemudian surganya itu pindah gitu ya. Dari orang tuanya ke suaminya, coba bayangkan gitu ya. Maka dari itu kan tanggung jawab luar biasa gitu. Artinya tanggung jawab dari sisi moralnya gitu kan. Luar biasa lah artinya pernikahan gitu kan. Artinya memang versi terbaik gitu ya. Sampai kita menemukan versi terbaik gitu ya. Baru menikah gitu ya. Maka dia bilang dia ajaran Islam itu ketika kau ingin menikah gitu, kemudian kau tidak kuat dengan nafsumu, maka berpuasa gitu ya. Sampai siap moral gitu ya. Maka kalau kau tidak siap ya berpuasa gitu ya. Artinya memang pernikahan ini memang sangat sampai versi terbaik kita gitu, dalam artian ya agamanya gitu ya. Pendidikannya gitu memang penting ya. Kemudian tadi itu sistem ta'aruf itu memang semua kalangan sebenarnya. Ya. Jikalau Anda siap menikahinya ya datang ke orang tuanya gitu. Itu simpelnya gitu ya. Jikalau ingin mengenal lebih jauh ya sebatasnya. Sebenarnya simpel sih sebenarnya. Jikalau ingin menikahnya ya datang saja ke orang tuanya gitu kan. Ya. Jikalau ingin mengenalnya ya sebatasnya saja gitu ya. Dalam konteks dalam batas-batas koridor agama lah gitu kan ya. Mungkin zaman sekarang kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Ozi tadi agak sulit ya, memang agak sulit kayak sekarang ya. Kalau kita misalkan sambil kuliah gitu kan. Ya intinya kata kunci yang sebatasnya lah ya. Kalau dalam konteks yang tidak bisa bertemu itu mungkin agak sulit ya. Mungkin ya kata-kata yang sebatasnya sesuai dengan koridor Islam. Mungkin kata-kata penutupnya mungkin yang kalau zaman sekarang gitu ya. Iya, jadi aku tanggapi yang aku dapat itu mungkin lebih ke ini ya. Ketika kita misalnya ada rasa suka itu kalau di Islam, kalau di agama kan ketika kamu nggak mampu menikah maka kamu berpuasalah. Jadi sebenarnya ada quotes menarik aku lihat kemarin tadi di TikTok. Jangan memutuskan sesuatu yang permanen berdasarkan emosi yang sementara. Bisa jadi kan perasaan kita itu, rasa cinta itu bisa jadi sementara. Kita nggak tahu ketika dihadapkan realitas yang sebenarnya gimana kan. Tiba-tiba nanti kita kenal ternyata si ceweknya kayak gini. Karena kita kadang memulai sesuatu, mengenal dengan orang itu kita hanya lihat dari luarnya aja kan. Kita nggak bisa kenal dari lebih dalam kan. Jadi otomatis cinta itu otomatis kelebihan-kelebihan itu muncul. Semua orang bisa mencintai kelebihan, tapi nggak semua orang bisa mencintai kekurangan itu kan. Makanya ketika konsep ta'aruf tadi kata Mas Rahman itu kita tanya dari sisi keluarganya, bisa ya walaupun nggak semua ya, tapi secara umum itu pasti orang tua itu lebih tahu lah gimana anaknya ketika marah, gimana ketika anaknya jauh dari orang tuanya. Orang tuanya sebelum kita nanya teman-temannya juga bisa gitu kan. Tapi itu lebih deep lah, lebih mendalam dan lebih beradab juga kan. Menarik. Jadi buat anak muda mungkin ketika cinta ya wajar-wajar aja jalan mungkin cuman kalau bisa lebih dijaga gitu kan. Jangan sampai terlalu melangkah jauh akhirnya kita melanggar gitu kan. Dan kalau kata siapa ya kemarin Buya Syakur kalau nggak salah, ketika kalian menikah itu jangan kalian isi sebelum pernikahan itu dengan pelanggaran gitu kan. Karena keberkahan nanti itu akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Jadi jangan sampai kehilangan keberkahan itu. Jadi mungkin menarik orang, mungkin bagi orang yang udah merasakan cinta itu biasanya agak berat juga kan. Ketika dia baru putus dari pacaran misalnya itu agak berat gitu, berjalan seperti konsepnya Rahman mungkin agak sulit ya. Tapi itu kan bisa dilatih ya sebenarnya. Bisa dilatih pelan-pelan, perlahan. Ya realistis aja lah. Kita juga sadar jangan cuma berdasarkan cinta kita belum mampu dari sisi finansial, karena sesungguhnya kan kita menikahi anak orang itu simpelnya tuh tanggung jawab bapaknya itu ke kita. Makanya ya. Tanggung jawab bapaknya ke kita. Jangan sampai skincare-nya misalnya si cewek ini 500.000, gaji kita 500.000 juga. Gak cukup lah. Artinya realistis lah. Realistis juga.
Ya, jadi rasa cinta itu perlu disandikan dengan realistis Iya, keadaan juga. benar. Ya, gitulah menarik. Banyak manfaat yang kita dapat dari pembicaraan ini. Terima kasih Mas Rahman Sama-sama. sudah bertukar pikiran. Mungkin di lain kesempatan kita bakal bahas diskusi yang lain lagi. Mungkin hanya sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.